tahun kelahiran Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kita semuanya dalam keadaan fantastis. Kali ini kita akan belajar asal-usul perayaan tahun baru. Karena tahun baru yang kita masuk kali ini adalah tahun Masehi, maka kita sedikit belajar dulu tentang tahun Masehi. Lebih lengkapnya bisa kalian lihat di video saya yang ini. Singkatnya, Julius Caesar itu membuat kalender yang diberi nama kalender Julian. Kemudian oleh Paus Gregory ke-13, kalender Julian diubah menjadi kalender Gregorian atau yang sekarang kita lebih kenal dengan kalender Masehi. Kenapa dinamakan dengan kalender Masehi? Karena pada awalnya kalender ini mengacu pada Anno Domini atau tahun kelahiran Tuhan. Tuhan yang dimaksud di sini adalah Tuhan yang diurapi atau Mesias atau Mesiah, yaitu Yesus Kristus. Karena itu kalender Gregorian lebih dikenal dengan sebutan kalender Masehi. Sekarang sudah tahu ya sedikit sejarah dari kalender Masehi. Sekarang kita masuk ke sejarah perayaan tahun baru Masehi. Pada awalnya, kalender tradisional Romawi itu hanya memiliki 10 bulan, sedangkan peredaran bumi mengelilingi matahari itu memerlukan waktu yang lebih banyak daripada 10 bulan ini, kurang 60 hari. Maka dari itu mereka menambahkan 2 bulan di mana masing-masing itu berjumlah sekitar 30. Pada awalnya bulan yang pertama adalah bulan Maret, dan karena ditambah dengan 2 bulan, maka 2 bulan ini diletakkan di awal tahun, yaitu bulan Januari dan bulan Februari. Sebenarnya ada sejarah unik yang membahas tentang arti nama bulan-bulan Masehi. Kalau kalian tertarik, komen di bawah. Setelah berjumlah 12 bulan, setelah ada bulan Januari, orang Romawi kuno membuat perayaan untuk menghormati Dewa Janus, dewa yang memiliki 2 kepala. Kepala yang menghadap ke belakang diibaratkan sebagai masa lalu, tahun lalu, sedangkan kepala yang menghadap ke depan diibaratkan sebagai masa depan atau tahun yang kita song-song ke depan. Karena bulan pertama itu didedikasikan untuk Dewa Janus, maka tak heran kalau nama bulan yang pertama itu diberi nama Januari, asalnya dari kata nama dewa Yunani, dewa Janus. Dan untuk menghormati dewa Janus itulah kemudian orang Romawi kuno itu membuat sebuah perayaan yang lebih dikenal dengan perayaan Sylvester Night atau perayaan tahun baru. Mereka akan mendekor rumah, bertukar hadiah, menyalakan kembang api, membunyikan trompet, membunyikan lonceng, tepat seperti yang kita lakukan menjelang tahun baru. Itu dia asal-usul perayaan tahun baru dari Romawi kuno. Sekarang kita mengalih ke Persia. Orang Persia juga memiliki perayaan tersendiri untuk menyambut datangnya bulan Januari, untuk menyambut Dewa Janus, yaitu dengan merayakan perayaan yang diberi nama Nairus atau Naurus, yang artinya hari yang baru. Mereka ini akan menari-nari mengelilingi api. Pokoknya tidak jauh berbeda dengan apa yang kita lakukan ketika kita menyambut tahun baru. Kemudian beralih ke abad pertengahan, sekitar abad ke-5, tepatnya pada tahun 567 Masehi. Dengan adanya Konsili Tours pada tahun 567 Masehi, maka orang Kristen itu memberikan makna religius terhadap pergantian tahun. Konsili itu sendiri merupakan sebuah rapat yang membahas tentang masalah-masalah kekristenan, dan orang Kristen memutuskan untuk memberikan makna religius pada pergantian tahun. Maka tidak heran kalau perayaan besar mereka, yaitu hari Natal, berdekatan dengan tahun baru, dan ucapan Natal sama tahun baru itu biasanya dijadikan satu, karena kedua perayaan itu merupakan perayaan besar pergantian tahun yang sudah diberikan nilai religius oleh pihak kekristenan. Sebelumnya tadi kan bulan yang pertama bukan bulan Januari ya. Jadi bulan yang pertama sebelum bulan Januari itu ada, yaitu bulan Maret. Jadi bulan pertama dalam satu tahun itu adalah bulan Maret. Maka tak heran kalau di bulan yang pertama ini, di pergantian tahun, orang Kristen juga memiliki sebuah perayaan. Sekitar tanggal 22 sampai 25 Maret, orang Kristen merayakan yang namanya Paskah atau kenaikan Tuhan. Karena maknanya adalah tahun yang baru. Secara garis besarnya, perayaan tahun baru itu pada awalnya itu dirayakan oleh orang-orang Romawi kuno, di mana orang Romawi kuno itu latar belakangnya dulu bukan orang Kristen, merupakan orang pagan atau penyembah berhala, dan juga orang-orang yang menyembah dewa-dewa. Tak heran kalau Romawi kuno itu sering merayakan perayaan yang didedikasikan kepada
dewa-dewa mereka, seperti juga yang telah kita bahas di video yang ini. Kemudian perayaan mereka diadopsi oleh orang Kristen dan diberikan nilai religius, dan sekarang salah satunya yaitu perayaan tahun baru, banyak dari kita yang merayakannya. Fakta unik dari tahun baru. Yang pertama, tahun baru itu identik dengan peniupan trompet, dan trompet itu simbol dari agama Yahudi. Yang kedua, ketika jam menunjukkan 12 malam pergantian tahun baru, maka lonceng akan dibunyikan, dan itu simbol dari agama Kristen. Dan yang ketiga, ketika perayaan tahun baru meletuslah kembang api, dan itu simbol dari agama Majusi. Dan juga ada ini sebagai perayaan tahun baru, dan topi ini namanya adalah topi San Benito, topi tanda murtad pada zamannya Ratu Isabella di Andalusia, Spanyol. Jadi pada zamannya Ratu Isabella di Andalusia, Spanyol, wilayah mereka itu sudah dikuasai oleh orang Kristen, dan orang-orang yang tidak masuk ke agama Kristen maka mereka akan dipersulit, mereka dipaksa masuk agama Kristen. Dan orang Islam yang sudah murtad dan masuk ke agama Kristen pada masa Ratu Isabella di Andalusia, Spanyol, mereka diberikan tanda dengan memakai topi San Benito dan juga jubah khusus. Rangkaian inilah yang disebut San Benito, dan sekarang lambang kemurtadan itu malah kita gunakan untuk menyambut tahun baru. Gimana? Dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan apa toh hukum dari merayakan tahun baru. Di sini saya ingin memberikan umpan, bukannya ikan. Jadi Anda sudah bisa mengambil keputusan, bisa mengambil sikap untuk perayaan tahun baru. Sebuah hukum dalam Islam itu sangat jelas dan sangat tegas, namun yang membedakan adalah cara pandang kita. Sekarang saya tanya kepada kalian, bagaimana sudut pandang kalian mengenai perayaan tahun baru Masehi? Komen di bawah. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Jika salah, kalian boleh benerin di bawah. Kalian boleh komen apapun. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.